kami ucapkan selamat datang di acara doa syukur dan kebuntuan. Acara ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Yesus Natalis ke-70 atau Lustrum ke-14 Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang mengusung tema Memperkokoh jejaring alumni menyongsong era masyarakat ekonomi ASEAN. Hari ini 70 tahun yang lalu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendirikan perguruan tinggi ahli obat sebagai cikal bakal Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Setelah melalui perjalanan yang panjang, saat ini Fakultas Farmasi menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia, menjadi salah satu pilihan utama bagi para calon mahasiswa dengan segudang prestasi dosen dan mahasiswa baik di kancah nasional maupun internasional. Adapun susunan acara pada pagi ini, diantaranya adalah pembukaan, laporan ketua panitia lustrum, Sambutan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, pitutur luhur dari dekan periode terdahulu dan doa syukur, yang dilanjutkan dengan beberapa pengumuman dan hiburan, dan diakhiri dengan umbul tumpeng. Menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pertama-tama senantiasa kita mulai dengan mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita semua untuk dapat hadir di ruangan ini dan bersama-sama mensyukuri salah satu nikmat dan karunia-Nya untuk institusi kita yang kita cintai, yaitu Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang pada pagi hari ini genap berusia 70 tahun. Usia 70 tahun bukan sebuah usia yang pendek, dan selama itu pula telah banyak liku-liku perjalanan kehidupan Fakultas Farmasi UGM yang diwarnai dengan berbagai prestasi oleh sivitas akademikanya, baik dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidiknya. Tentu sebuah nikmat dan karunia yang harus kita syukuri bersama. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan kami menyampaikan bahwa acara doa syukur dan kembul tumpeng ini mengawali agenda puncak peringatan Lustrum ke-14 reuni ke-9 Dies ke-70 Fakultas Farmasi UGM, yang walaupun agenda Lustrum telah kita mulai sejak tahun yang lalu. Berbagai agenda baik yang terkait dengan agenda ilmiah maupun non-ilmiah telah kita selenggarakan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari para alumni sekalian. Untuk itu, selaku Ketua Lustrum, perkenankan saya mengaturkan ucapan terima kasih dan menghargainya setinggi-tingginya atas semua bantuan dan partisipasinya, sehingga semua agenda yang telah kita laksanakan sejak tahun yang lalu telah berlangsung dengan lancar tiada masalah. Hadirin Bapak Ibu sekalian, tema Lustrum yang kita usung pada peringatan 70 tahun Fakultas Farmasi UGM ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, adalah memperkokoh jejaring alumni menyongsong era masyarakat ekonomi ASEAN, suatu era yang mau tidak mau, suka tidak suka, telah dan harus kita masuki sejak akhir tahun 2015 yang lalu. Suatu era yang menuntut kita, menuntut suatu kolaborasi, kerjasama yang kokoh untuk menyambut dan menjawab semua tantangan yang ada pada era masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk itu, marilah bersama-sama pada kesempatan acara
doa syukur dan kebun tumpeng ini kita nanti bersama-sama merenungkan dan mendengarkan pitutur luhur dari Bapak-Bapak Dekan periode terdahulu. Untuk itu kami aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Ahmad Masudi, Apoteker, Profesor Dr. Ibnu Walid Ganjar, DEA Apoteker, dan Profesor Dr. Marhaban, DSS Apoteker, yang telah berkenan untuk nanti memberikan kepada kita pesan dan kesan pitutur luhur yang akan sangat bermanfaat dalam rangkaian kita melaksanakan tugas-tugas selanjutnya dan menjadikan institusi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Tercinta ini menjadi lebih jaya, lebih dikenal dengan prestasi-prestasinya di masa yang akan datang. Amin. Dan terakhir sebelum saya akhiri laporan kami selaku Ketua Panitia, perkenankan kami mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan, Bapak Ibu Dekanat, pimpinan fakultas, segenap unsur sivitas akademika Fakultas Farmasi, baik dosen, sesepuh, tenaga pendidik maupun mahasiswa yang telah bersama-sama kita semua saya kau proyek mensukseskan agenda lustrum, termasuk agenda pada pagi hari ini sebagai awal dari kegiatan puncak peringatan 70 tahun Fakultas Farmasi UGM. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah kita dan melindungi institusi kita Fakultas Farmasi UGM semakin jaya di masa yang datang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Sugeng Injang, para sesepuh Fakultas Farmasi, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga kependidikan, para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir dalam rangkaian acara reuni lustrum, reuni ke-9 lustrum kebalikan. Reuni ke-9 lustrum ke-14 atau dies ke-70 Fakultas Farmasi UGM. Harus bawa kalkulator. Kemudian tidak terasa bahwa Fakultas Farmasi sudah berusia 70 tahun ya. Dan saya kira paling tua Fakultas Farmasi di Indonesia adalah Fakultas Farmasi UGM. Bilangnya Pak Markaban, tidak ada yang bisa mengalahkan ketuaan dari Fakultas Farmasi UGM. Kalau lebih besar, lebih luas, barangkali bisa. Tapi yang juga kita upayakan selalu, kita harus menjadi yang terbaik. Alhamdulillah semua prodi sudah berjalan dengan baik, kita banggakan. Ada juga majalah 3 terakreditasi nasional, satunya lagi akan ke internasional. Ini suatu kebanggaan kita bersama. Dan ini semua sebenarnya tidak bisa kita pisahkan dari beliau-beliau Bapak Ibu Dekan pada waktu itu dan beliau-beliau yang gambarnya dan di situ menghadap ke sana kasih hormat ya. Itu karena jasa-jasa beliau lah maka kita bisa dalam posisi yang seperti itu. Kalau kami ingin memberi laporan kemajuan itu harus saya pilih-pilih kadang-kadang. Kalau dimasukkan semua, mohon maaf ini waktunya kadang-kadang tidak cukup sehingga kira-kira ya. Namun demikian ada sesuatu hal yang bisa kami sampaikan, ada yang belum kita selesaikan. Salah satunya yang menjadi ganjalan kami adalah unit 9 itu mestinya sudah seluruhnya adalah milik Fakultas Farmasi. Tetapi karena sesuatu hal
maka Fakultas Kedokteran Hewan tidak mau menyerahkan untuk pusat studi lingkungan hidup. Ya, itulah makanya lingkungan hidup tidak bisa segera pindah. Nah, ini jadi kita tertunda untuk mendapatkan semuanya gedung yang ada di situ. Harapannya nanti profesi masuk ke sana, kemudian juga ada prodi-prodi yang lain. Harapannya juga prodi di setiap departemen itu mempunyai prodi-prodi pasca sarjana yang bisa kita andalkan. Yang kedua juga ada yang namanya proyek paracetamol. Kita mau mencari untuk perjanjian kerjasama, waktunya mencari sangat susah sekali, menghubungkan tripartit kimia farmasi, Kementerian Perindustrian dan Fakultas Farmasi. Ini tertunda terus. Prof Umar itu selalu mengingatkan saya, kalau sudah diingat tinggal ukur saja, wah gimana boleh waktunya kan. Tapi insya Allah sebelum selesai nanti ya, itu PKS akan segera selesai, Prof Umar. Nah, kita tahu betapa uletnya Bapak-Bapak Ibu sekalian, dari kita dulu itu tidak mempunyai gedung sama sekali, selama 30 tahun tidak mempunyai gedung, hanya nyewa terus dan pindah dari tempat satu ke tempat lain dengan sepeda. Sekarang setelah 30 tahun berdirinya Fakultas Farmasi, kita mendapatkan tempat permanen yang ada di sini. Ya. Bapak Ibu yang sangat luar biasa bisa mengutamakan kita. Dan satu lagi informasi, insya Allah pada tahun 2018 dimulai 2017 untuk ukur-ukurnya, Fakultas Farmasi akan dibangun gedung baru yang istilahnya organisasi menjadi kampus hijau. Jadi nanti ada berapa gedung berlantai 6 dan ruangan hijau ada di tengah. Ini masjidnya tetap ada di sana, tidak akan diubah. Nah, ini adalah bantuan dari JICA dan dari Bapak Ibu dosen yang pada waktu itu diserai tugas berjuang untuk bertarung proposal yang Green Campus. Alhamdulillah sudah berhasil dan insya Allah pada tahun 2017 dimulai 2018 nanti realisasi dengan pembangunan gedung tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal kami ingin juga mengucapkan terima kasih kepada para pendahulu kita dan juga kepada para perunak karya, Profesor Sudarman Brotosisworo, Dr. Anda Umi Alifa, Dr. Anda Amini, Dr. Anda Wahyuningsih, Dr. Sabikis, Dr. Supardi, Dr. Anda Sumarno, dan masih banyak ada di sini. Saya kira kalau kami sebutkan satu-satu, dan juga para dekan yang sebelum kami yang telah mengembangkan Fakultas Farmasi UGM sehingga bisa berkembang seperti ini. Dari nama-nama ini ada Profesor Yohanes, Profesor Sarjono, teman badminton saya dulu, kemudian Prof. Anif yang selalu kalau ketemu cah bagus. Saya ingat semua. Kemudian Prof. Sarjono dosen saya bukan teman badminton, yang teman badminton itu Pak Sarjoko. Wah, ini banyak. Kemudian Prof. Dr. Andes Surais yang mengajak kami bekerja di apoteknya selama 3,5 tahun. Kami banyak belajar dari Prof. Bapak Surais tersebut untuk di apotek. Prof. Mursidi walaupun masih selalu untuk SMS dan terima kasih sekali petunjuk-petunjuknya. Prof. Ibnu, Prof. Marhaban yang sudah memberikan kesempatan kami sebagai wakil dekan 1 pada waktu itu. Kami belajar banyak tentang pengelolaan institusi dan sampai sekarang menjadi mendapat amanah dekan.
yang insya Allah nanti 10 hari lagi saya sudah selesai, Bapak Ibu sekalian. Jadi ganti dekan yang baru. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan memperpanjang lebar sambutan ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih sehingga pada usia 70 tahun Fakultas Farmasi ini sangat luar biasa kami rasakan. Sangat baik sekali, semua bekerja dengan baik, dengan ikhlas sehingga hasilnya bisa seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Dekan yang hormat, calon dekan yang tadi dilantik kok nggak kelihatan ya? Itu di luar. Para mantan dekan, Pak Ibnu, Pak Marhaban, saya lihat Pak Tejo, Pak siapa lagi, Pak Kuswandi, Pak Gianto, Pak mantan rektor, Pak Joko Wahyono, dan Pak Widoli, dan Pak Sugianto. Subhanallah. Patut kita bersyukur, kita ada syukuran. Memang saya sering di waktu di apa namanya si farmasi itu ada program studi rektorat ya. Banyak yang jadi rektor, belum yang satu yang lebih dari itu yaitu Bapak Ketua LIPI Profesor Umar Abdurrahman. Subhanallah, luar biasa betul. Patut kita syukuri betul pada siang hari ini. Belum yang akan jadi apalagi insya Allah saya tidak tahu. Tetapi yang jelas saya harus setelah mengaturkan rasa syukur kepada Allah, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Haris yang telah berinisiatif. Saya tidak tahu siapa yang berinisiatif mengundang 3 orang untuk memberikan pitutur luhur. Nah yang susah itu luhurnya ini. Kita ini kalau kemarin Pak Marhaban atau Pak Ibnu buat saya yang pitutur asar saja gitu. Sebab saya usul sebelumnya itu yang muda dulu, karena Pak Marhaban itu periode mulai pembantu dekan sampai dekan paling lama totalnya itu kira berapa tahun. Sebab waktu saya dekan pernah jadi pembantu dekan 2 periode ya. Jadi lama sekali pengurus fakultas, mirip dengan periode dekanan dinsip pada sebelumnya. Saya ingat sekali 27 itu 28 tahun hanya ada 3 dekan. Pak Sarsi, Pak Amin, Pak Anif, kemudian Pak Rais dan Pak Sarsi Basuhan. Luar biasa, tidak ada di UGM ini yang 28 tahun hanya 3 dekan. Maka pada waktu saya, Pak Ibnu dan Pak Marhaban ada yang usul buat salah satu kembali. Sudah, yang 28 siklus 3 dekan itu sekali saja. Jangan siklusnya nanti ada siklus Pak Ibnu, Pak Marhaban, Pak Musiti. Ini nanti mau jadi siklus apa lagi, ada siklon bahaya itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya nggak ragu apa ya. Maka tadi malam saya mau telepon Mas Haris. Akhirnya Mas Haris telepon, sesuk kamu matur ropo ya. Kalau itu terluhur, wah aku Jawa ini sudah hilang ya. Jadi istilah-istilah itu saya tidak benar, tetapi tadi bagi saya mencoba menulis sekedarnya saja. Yang pertama, bahwa kita harus kenal siapa kita ini. Kita ini kan betul ini. Kita ini hanya dari Allah turun ke bumi, akan dikembalikan kepada Allah. Untuk apa dikembalikan? Mau ditanya. Kue biar jadi dekan, tanda tangan bener orang, gitu kira-kira itu. Jadi apa namanya itu piro? Bukan wali piro, itu piro.
saya ingat guyonannya, saya jadikan si tunjangannya sekian. Begitu diganti Pak itu naik banyak sekali. Wah, nasib saya. Nah, sebelumnya saya itu ada 5 orang yang seangkatan 6364 yang diangkat jadi dosen. Anehnya saya itu diangkat jadikan sebelumnya belum ada, dari 5 orang itu saya lulus yang terakhir. Kan aneh nih, lulus terakhir berarti kan tidak pintar itu. Kenapa dipilih gitu ya? Ini satu keanehan, ya saya tidak tahu. Saya kalau ditanya ini namanya takdir. Jadi takdir saya memang harus jadi dekan. Nah ini harus saya syukuri, tetapi juga berpikir-pikir panjang. Jangan syukur-syukur dulu, jangan-jangan tanda tangannya dulu keliru nanti. Ya, ini yang saya katakan. Nah, itulah catatan saya pribadi. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Karis mempercayakan kepada saya untuk dan Pak Marhaban untuk menyampaikan itu dulu. Apa yang pertama itu tadi, bahwa kita ini hanya hamba Allah yang sangat dhaif, sangat lemah. Jadi tidak patut, wah ini kemudian saya bangga di tidak patut. Karena apa? Kecepatan kita dengan nyamuk saja kalah dengan lalat saja kita kalah. Kalau awas-awasan lebih awas kucing daripada saya. Kalau lari jelas kalah kalau dengan hewan-hewan. Dengan hewan kalah selalu. Apa yang dapat dibanggakan? Kelebihan kita dari makhluk yang lain adalah kita diberikan yang namanya akal. Tapi akal itu nanti lebih ditanya untuk akal-akalan, untuk ngakali atau untuk memanfaatkan akal itu untuk berbuat baik. Nah ini yang kalau orang Jawa, Masya Allah, apa yang dapat dibanggakan pada kita ini. Maka yang pertama kali saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini kepada para mahasiswa saya dulu, yang mungkin sekarang sudah jadi pejabat, termasuk Mas Haris, nanti Mas Agung, itu dulu mungkin sempat jadi mahasiswa saya. Ya saya cuma seperti itu, sehingga saya harus saya harus berterima kasih. Seringkali ada orang mengira saya begini begitu, ya mungkin betul, tetapi saya harus menyampaikan bahwa saya sekarang ini sudah banyak lupa mau mengatakan tadi keliru mau Pak Amin Rais. Jadi karena pikirannya sudah nggak begitu beres. Oleh karena itu saya harus menyampaikan selamat kepada Mas Agung, selamat kepada Pak Bagus. Namanya Bagus juga ini Agung, luar biasa lagi. Dan Bagus alhamdulillah tadi sudah disampaikan beberapa yang sudah tercapai. Sangat bagus, mudah-mudahan Mas Agung juga mudah-mudahan Pak yang dilakukan Pak Bagus ini benar-benar bagus dan diterima oleh Allah dan akan mendatangkan kebahagiaan besok, tidak hanya di dunia, di akhirat. Demikian pula Mas Agung, mudah-mudahan nanti sukses juga dan nanti lebih baik lagi dibandingkan periode-periode sebelumnya. Jadi sekalian yang dimuliakan Allah, jadi dari itu nanti akan ditanya, dan sebenarnya tidak ditanya, nanti tinggal melihat sendiri. Dulu zaman saya sekolah di madrasah itu catatan buku, sekarang sudah ada CCTV. Kalau nanti Israel datang kepada seseorang, tinggal tinggal begitu datang, kemudian dicabut, shoot off, selesai. Disimpan dan tidak pernah akan rusak. Besok kita akan ditanya, what have been doing? Wah, apa yang saya kerjakan? Tidak usah tanya, buka sendiri. Oh, ternyata saya dulu begini. Tinggal tergantung mana yang lebih baik, plus atau minus. Itu dan perhitungannya sangat cepat karena memang tinggal melihat putar begitu, kita sudah alam roh yang sudah lebih baik dari yang sekarang, memang cepat sekali melihat itu. Mudah-mudahan kita semua sukses. Nah, kepada penerus kami, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan lebih baik lagi dengan catatan senantiasa ingat
Pak Kusnadi sering menggambarkan apa yang namanya filsafat jari. Jari ini terdiri dari jempol. Kalau orang hebat, wah hebat sampean, nggak mungkin. Hebat sampean. Tetapi yang hebat ini harus banyak bergerak. Sebab apa? Si kecil-kecil ini, walaupun lahirnya bareng pasti juga. Tetapi kalau ini tidak mau bergerak, nggak bisa ketemu siapa-siapa. Maka Mas Agung, saya tidak tahu apa namanya para anggota kabinetnya harus kompak dan mau turun. Maaf ini apa namanya seperti betul. Jadi ini harus, kalau tidak, ini tidak tahu. Kata orang, kalau sudah ada seorang pimpinan, ada what is so-called inner link, wah ini sudah kita orang yang luar nggak tahu apa. Kalau tidak percaya, kami tidak pernah percaya. Apalagi ini kecil, ini aja nggak bisa. Kalau ini ingin ketemu ini harus bergerak. Kalau ini tidak bergerak, tidak bisa ketemu. Maka apa namanya, saya berharap karena kalau kita tidak yang gede tidak mau bergerak, maka yang kecil nggak berani mau ngaturi selamat pagi mungkin saja agak ragu-ragu, nggak pernah ngomong. Assalamualaikum saja nggak berani, padahal itu sunnah, dan kalau untuk biar yang gede itu menjawab kan itu wajib ya. Jadi ini apa hal yang saya kira ini perlu kemudian kemudian pada waktu saya membaca undang-undang guru dan dosen, saya bertanya-tanya kenapa ada undang-undang guru dan dosen? Apa bedanya guru dan dosen? Saya sempat berdiskusi dengan dosen senior, itu apa bedanya guru dan dosen? Kalau saya mengertinya guru itu di level SMA ke bawah, kemudian dosen itu di perguruan tinggi. Kenapa dibuat undang-undang yang khusus guru dan dosen? Beda, dosen itu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Mursidi. Ya pitutur luhurnya tadi itu yang disampaikan Pak Mursidi. Jadi saya tinggal pitutur ngasar saja gitu. Jadi tidak luhur lagi. Dan yang kedua karena saya juga sedang batuk gitu, jadi suara saya itu, maka saya hanya akan bicara yang ringan-ringan saja. Alhamdulillah, prestasi yang telah dicapai oleh Fakultas Farmasi saat ini sungguh sangat membanggakan. Yang pertama dari program studi yang terakreditasi. Akreditasi itu telah berjalan sejak mungkin zaman Pak Mursidi dekan ya Pak? Belum ya Pak? Zaman saya kayaknya. Dulu pernah kita diakreditasi oleh Pak Handiman gitu, dan Pak Guswin begitu. Dan waktu itu hanya mendapat nilai C kalau nggak salah. Tetapi sesuai dengan perjalanan waktu, seperti yang dicapai oleh Pak Bagus, maka semua program studi di Fakultas Farmasi UGM ini adalah telah terakreditasi A. Saya bangga sekali, dan alhamdulillah karena Pak Dekan yang sekarang itu sangat memperhatikan anggotanya, termasuk para dosen yang menjadi asesor di Ban PT itu dilibatkan itu di dalam penyusunan boran. Dulu awal-awalnya tidak itu. Jadi Pak Sarjiman nyusun boran itu ya sudah Pak Sarjiman, Pak Joko sendiri begitu. Sehingga asesor yang datang itu bertanya, Prof Ibnu, borannya kok begini itu Prof Ibnu sudah baca belum toh? Gitu. Belum gitu.
Ya memang karena kita tidak dijawil, tetapi akhirnya Pak Bagus sadar itu, kemudian Pak Joko Wahyono sebagai asesor unggulan di BAN PT, Profesor Joko Wahyono, Profesor Sugeng Rianto, dan Ibnu Khalil Qajar juga akhirnya dilibatkan. Sehingga setiap kali menyusun borang itu kita ditimbali, diparingi konsepnya, kita ikut membetulkan dan sebagainya dan sebagainya. Dan walaupun komentarnya mungkin agak pedes begitu, tetapi karena Pak Bagus itu orangnya baik dan mau menerima saran dari anggotanya, itu seperti sifat dalam Hasto Broto Pak itu. Maka akhirnya bulan yang disampaikan pada BAN PT itu bagus-bagus. Dan sekarang adalah lewat LAM PTKes. Dan syukurlah Pak Bagus kalau karena sekarang asesor itu yang dari Fakultas Farmasi UGM kan banyak lagi Pak, yang muda-muda ada gitu. Tolong beliau-beliau itu juga dilibatkan Pak. Yang tua ini kita lebih baik di pensiun ya Pak Joko. Itu. Jadi program studi S1, S2, S3, profesi itu semuanya telah terakreditasi A. Tidak semua perguruan tinggi farmasi yang terakreditasi A. Hanya ITB, saya ingat tidak. UNER saja untuk S2 dan untuk S3-nya belum gitu, belum A gitu. Itu yang pertama, saya salut Pak Bagus atas prestasi Anda. Yang kedua, hubungan dengan alumni sekarang ini sangat-sangat bagus dan sangat erat. Terima kasih Pak Agung yang telah Anda mempunyai program mendekati alumni-alumni yang di Jakarta, Keagama Farmasi, dan untuk programnya yang Rp1, Rp1D untuk disumbangkan kepada fakultas itu disambut dengan baik oleh para alumni. Jadi kalau Rp1 satu hari berarti 1 tahun alumni harusnya menyumbang Rp360.000 gitu ya. Dan untuk reuni ternyata ini angkatan-angkatan itu menyumbang walaupun tidak sesuai, diterima aja lah gitu. Mas Karis, Anda dapat berapa untuk sumbangan-sumbangan ini? Semiliar lebih loh. Enggak usah dijawab. Iya, tapi angkatan saya ya nyumbangnya sedikit sekali. Itu hanya 5 juta begitu. Kemudian kalau tidak salah ada yang cerita ya Buses Pak ya, angkatannya Buses malah tidak menyumbang sama sekali. Buses, katanya wah itu pahlawan kesiangan katanya begitu. Angkatannya Pak Umar menyumbang 21 juta ya Pak. Wah, itu bagus itu dengan angkatan-angkatan yang lain. Dan itu bermanfaat untuk pengembangan fakultas. Karena untuk pengecatan gedung-gedung fakultas saja Mas Karis mengeluarkan berapa Mas Karis? 50 juta itu. Jadi kan alumni itu ada manfaatnya. Jadi alumni itu sebaiknya dirangkul aja begitu. Saya butuh spektrofotometer NMR harganya sekian miliar gitu. Nanti kan alumni oke, saya akan memberikan. Oke. Jadi hubungan dengan alumni sangat baik dan harus dipertahankan. Dan alumni yang akan datang pada reuni ini menurut rekapitulasi pendaftaran itu sebanyak 1.153. Nek kuwi to kabeh arep dikapake arep dilenek endi. Gimana Pak Panitia? Pak Bagus itu alumni akan datang
Pak Bagus sudah bersiap diri, walaupun ngecatnya belakangan saja begitu, tapi alhamdulillah sudah agak temoto gitu, agak temoto, cuma ya belum selesai. Di pojokan sana itu masih ada sisa konblok yang tidak dibuang-buang sejak 3 tahun atau 5 tahun yang lalu. Dan di situ ada sampah-sampah yang ada di atasnya begitu. Nah, terus saya bertanya, saya foto, saya kirim ke itu, saya tanya, siapa ya yang harus membersihkan ini gitu? Yang jawab Pak Jadi. Katanya, saya membersihkan ya saya usul gitu. Kalau begitu ya saya tidak akan usul-usul lagi. Karena ini penuh perhatian di kanan kok. Kampus telah relatif tertata dengan baik, dengan bersih lah. Ada 4 atau 3 kali kerja bakti ya hari Jumat itu. Udah semua turun gitu, yang terakhir kemarin gitu. Ya ada Mas Budi, ada Pak Singgih, ada pegawai-pegawai lain itu yang turun tangan, yang kerja bakti, tangannya kotor. Juga ada dosen-dosen lain, antara lain Prof. Ibnu gitu. Saya membersihkan Jalan Kaliurang itu 2 minggu berturut-turut. Nah, pedagang-pedagang sore itu, kalau dia itu dagangan, itu sampahnya ditinggal begitu aja, malah dimasuk-masukkan di dalam lubang itu. Coba itu kalau dibuka, itu di lubang-lubang itu kan pasti banyak garpu-garpu itu yang. Nah, sekarang sudah bagus. Nanti kalau tidak ke sana Pak Umar diperiksa nih, Jalan Kaliurang kan bersih dibandingkan punyanya MIPA. Nah, pesannya untuk Pak Dekan dan kabinetnya yang akan datang, tolong kampus yang sudah mulai bersih ini di-manage dengan baik, dikelola, dibersihkan. Kalau perlu dikerja baktikan tiap Jumat gitu. Ya kalau pengecatan, mau pengecatan ya jangan sekaligus usul semua gedung dicat luar dan dalam. Biayanya kan ya 1,5 miliar gitu. Ya diusulkan tahun ini hanya gedung unit 4 saja. Tempatnya kantornya Pak Ibnu di sana. Itu nanti tahun depan unit berapa, terakhir unit 9. Kita cat kalau kita sudah mengusir pusat penelitian lingkungan hidup gitu. Nah, itu ya saya ikut senang kalau pusat lingkungan hidup segera pindah Pak, sehingga itu bisa menjadi fakultas farmasi. Ya, kampus relatif tertata, harus dipertahankan. Kemudian tampilan mahasiswa, dosen dalam kegiatan-kegiatan internasional itu, mahasiswa UGM selalu menjadi juaranya. Tepuk tangan dong. Demikian dosen-dosennya itu bagus tampilannya di dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Dan juga yang tadi Pak Bagus laporkan tentang majalah kita. Majalah kita mempunyai 4 majalah ya Pak, 3 majalah yang terakreditasi dan 1 akan terakreditasi internasional. Tentunya ini terima kasih pada pendahulu kita yang sudah pensiun, Pak Yuswanto. Kalau rawuh, Pak Yuswanto rawuh? Tidak diundang apa ya? Oh, atur nuwun Pak Yus atas perjuangannya. Jadi tolong yang bagus-bagus ini dibersihkan. Kemudian saya kebetulan membaca tentang pemimpin itu harus bersifat bagaimana. Katanya pemimpin itu harus mempunyai sifat hastobroto. Itu filsafat Jawa kuno sebetulnya. Harus mempunyai sifat seperti
yang terjadi di alam. Yang pertama adalah sifat bumi, yang dalam pengertian keilmuan yang sekarang, masalah sekarang, yaitu seorang yang suka memikirkan dan memberikan perhatian kepada yang lemah, fakir miskin. Karena bumi itu tempat tumbuh, tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua mempunyai sifat seperti matahari, yaitu yang sinarnya menghidupkan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Yaitu seorang yang dapat memberikan inspirasi dan semangat kepada anak buah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah sifat bulan. Kalau sedang gelap gulita, tiba-tiba timbul bulan, maka sinar bulan itu akan menjadi penuntun dari umat yang ada di bumi ini. Karena itu sifat bulan adalah bisa sebagai penuntun dan pencerah dari anak buahnya. Yang ketiga adalah sifat samudra, yaitu mampu menerima kritikan dan lapang dada dan siap diberi saran oleh bawahannya. Jadi kalau ada bawahannya mengatakan, Pak ini nggak betul Pak, harus bisa, kenapa tidak betulnya? Itu harus bisa diterima. Yang kelima adalah sifat bintang, mempunyai kepribadian mulia sehingga dapat menempati posisi yang terhormat. 6 adalah sifat angin, terukur bicaranya, tidak asal ngomong. Perkataannya selalu ada data dan fakta yang mendasarinya. Harus check and recheck terhadap laporan, kemudian terhadap isu, itu tidak begitu saja percaya. Check and recheck. Yang ketujuh adalah sifat api, tegas, lugas, cekatan, dan tuntas dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir adalah sifat air. Tapi sifat air ini adalah bukan sifat air yang merusak, membanjiri, tetapi air itu akan selalu mengalingi bagian yang bawah, yang rendah. Artinya mampu berada di tempat yang rendah, rendah hati, tidak sembrono, tetapi hati-hati. Karena itu harapan saya kepada segenap sivitas akademika Fakultas Farmasi UGM itu harus kompak, jujur, terbuka, bijaksana, hati-hati, dan teliti. Yang atas mau turun ke bawah, ajur-ajur, yang bawah pun harus menghormati, harus ada SOP yang tegas. Jadi jangan sampai lagi deh membuat surat edaran kok keliru gitu. Walaupun itu ada parafnya, tetapi mohon dibaca apakah betul atau tidak. Karena sudah ada parafnya, maka tinggal tanda tangan. Itu tidak betul, bisa salah. Dan jangan lupa pemimpin itu sebaiknya mencatat, mengikuti nasihat Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Moga diterjemahkan sendiri-sendiri. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi apa siang. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Para hadirin yang saya muliakan, tidak perlu saya sebut satu persatu karena waktunya sudah hampir habis. Dua dekan yang masih sugeng, mantan dekan sudah menyampaikan pitutur-pituturnya. Saya kalau pitutur-pitutur rawangun itu ya. Maka sama kalau yang pertama tadi gaya kiai, jadi mesti nasihatnya akan keluar itunya gitu. Dah hafal saya. Yang kedua gaya filsuf Jawa, Pak Ibnu di Astogerto. Saya gaya Twitter saja. Jadi cuitan mantan dekan gitu. Ya. Begini, pertama adalah saya koreksi sedikit Pak Mursidi. Jadi 28 tahun itu bukan Pak Rais, Pak Sarjoko, Pak Anif, tapi 5 sebetulnya. Pertama itu tahun 56 sampai 63 itu Profesor Sarjana, bapaknya Pak Su. Itu kalau dari 49 sampai 56 itu kepala bagian, karena bagian dalam FKKGF. Terus tahun 56 jadi fakultas, dekannya Profesor Sarjana sampai 63. Terus Pak Anif, sebelum Pak Anif Pak Johannes dulu. Jadi Profesor Sarjana itu kira-kira 7 tahun. Kemudian Profesor Johannes dekannya kira-kira 3 bulan. Dan 3 bulan ini yang ditanya Pak Anif, mengapa 3 bulan? Padahal pada waktu itu Pak Johannes itu jadi rektor. Terus diserahkan kepada dari farmasi Pak Anif. Jadi mulai tahun 63 Pak Anif. Di 5 dekan. Dan 5 dekan yang selain yang 4 di sini itu beliau sudah sedo, dan moga-moga beliau husnul khotimah. Para hadirin sekalian, karena ini tadi hanya cuitan dari mantan dekan itu, saya lebih menyoroti kepada kesan dan pesan gitu ya. Kesannya adalah bahwa fakultas ini fakultas yang hebat, ini dikelola oleh orang-orang yang hebat. Walaupun saya tidak jarang memakai istilah saya banggakan itu enggak, tapi saya syukuri gitu. Nah, kalau membanggakan nanti tidak timbul hal-hal yang negatif, itu saya lebih senang istilah mensyukuri gitu. Nah, syukuri karena dipimpin oleh orang-orang yang hebat, stafnya hebat, mahasiswanya juga. Namun perlu juga disadari, nah yang hebat sekarang dan tidak disinggung oleh Pak Bagus, Pak Dekan yang sekarang, kita itu lahir tahun 46, 27 September, 70 tahun yang lalu. Setelah itu baru ITB Oktober tanggal 6 tahun 47. Jadi ITB itu 1 tahun setelah UGM. Betul bahwa kita punya predikat yang tidak pernah disalib, dilampaui oleh perguruan tinggi lain. Kalau terbaik, disampaikan MC-nya sudah terbaik, saya tetap tidak berani mengatakan yang terbaik. Ukurannya apa? Terbesar mungkin sudah bukan yang terbesar, karena ada PTS yang menerima mahasiswa itu 1 tahun, tiap tahun itu 1.100. Jadi pasti lebih besar dari UGM. Satu hal yang nggak pernah bisa dilampaui yaitu tertua itu tadi. Kalau ada yang lahir lagi nggak mungkin akan bisa menyalip predikat, menggeser predikat tertua. Nah, oleh karena menjadi perguruan tinggi farmasi yang tertua, maka menjadi sorotan, menjadi acuan, menjadi imam lah dalam pendidikan farmasi.
Jadi perguruan tinggi yang baru mau mendirikan studi banding ke UGM, itu selalu akan terjadi seperti itu. Karena apa? Kita dipandang sebagai perguruan tinggi yang mempunyai kualitas yang hebat di level nasional. Level regional nanti dulu bilang kriterianya apa. Oleh karena itu kita, karena ini nasihat mungkin lebih banyak ditujukan untuk pesannya itu pada nantinya. Jadi kalau nasihat pada dekan sekarang dan kabinetnya sudah terlambat karena katanya 10 hari lagi mau ganti. Ya nanti pada dekannya yang nanti akan dilantik dan kabinetnya serta jajaran-jajarannya. Pertama, karena pendidikan farmasi yang tertua itu maka akan menjadi rujukan banyak pendidikan, baik itu mengenai pendidikan dan juga mengenai masalah farmasian. Nanti para pengelola fakultas ini pasti akan banyak berhubungan dengan pihak luar, yaitu siapa? Dekan-dekan di lingkungan UGM, karena kerjasama dengan dekan-dekan fakultas farmasi di perguruan tinggi yang lain di Indonesia, dengan juga dekan-dekan fakultas farmasi, pendidikan farmasi di luar negeri, juga dengan organisasi pendidikan. Selain dengan dekan-dekan itu dengan APTFI, kemudian keluar regional Asia Pasifik, AASP, ASEAN Association of School of Pharmacy. Oleh karena itu kita pasti akan berkomunikasi dengan mereka. Kemudian dengan organisasi profesi, dengan IAI, baik itu IAI daerah, IAI pusat tingkat nasional maupun IAI tingkat Asia, FAPA, bahkan tingkat dunia, FIP. FIP itu Federation Internationale de Pharmacie. Nggak tahu kok internasional tapi bahasanya Perancis. FIP. Pasti kita akan berkomunikasi dengan mereka. Tambah lagi dengan Badan POM di Indonesia, Departemen Kesehatan. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan diri untuk memberikan solusi sharing pengalaman urun rembuk untuk masalah-masalah kefarmasian, terutama masalah kefarmasian di Indonesia. Saya masih ingat pada waktu BPJS lahir, diskursus mengenai BPJS banyak sekali. Lalu fakultas ini nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ahli mengenai masalah asuransi pada farmasi, masalah pelayanan apa misalkan, juga nggak banyak kita berpartisipasi. Mungkin kita terlalu sibuk dengan kita sendiri, saintek dan sebagainya, sehingga masalah-masalah sosial di lingkungan kita itu kurang aware mengenai. Oleh karena itu saya menghimbau agar melengkapi, karena masalah kita akan menjadi rujukan pertanyaan, usul kita, omongan kita itu akan didengar, terutama secara nasional. Urusan Badan POM misalkan, tentu akan juga tanya kepada fakultas. Urusan IAI akan tanya kepada fakultas. Nanti urusan Departemen Kesehatan juga banyak ada orang-orang di fakultas. Demikian juga dengan pendidikan. Kalau kita berkomunikasi dengan rekan-rekan di luar negeri, ASEAN, Asia misalkan itu, kalau kita berbicara mengenai farmasi education, maka mereka konotasinya pada pharmaceutical care, kecuali kita menyebutkan pharmaceutical science. Oleh karena itu, pada waktu kita berkomunikasi dengan mereka, kita harus menyiapkan
pendidikan itu gimana. Dekan, wakil dekan yang akan datang tentu harus menyiapkan diri itu. Jangan berkutat pada satu bidang saja, karena yang akan kita hadapi adalah bidang yang sering saya menyebutkan itu adalah 4 pilar farmasi, yaitu mulai penemuan obat, pembuatan sediaan, distribusi, dan pharmaceutical care. Ini lengkap mulai menemukan sampai menggunakan. Jadi kita harus familiar, mempunyai ahli-ahli di bidang-bidang itu. Para hadirin yang saya hormati, itu harapan, dan saya yakin bahwa insya Allah kita mampu melihat SDM-nya, saya kira mampu. Barangkali mengorganisasinya aja yang mungkin kurang, atau kita kurang aware pada masalah-masalah yang timbul di lingkungan kita. Ini mengenai fakultas kita. Oleh karena itu, saya mengusulkan, karena sudah tidak berperan lagi gitu, dalam menyiapkan mahasiswa kita, saya sering sampaikan pada para junior saya yang nanti barangkali akan menjadi pengelola fakultas ini, bahwa kalian nanti tentu akan berbeda dengan angkatan saya, Pak Ibnu, Pak Mursyidi pada waktu mengelola. Mengapa? Kalau dulu waktu kami tidak punya saingan, gitu. PTS belum banyak, jadi saingannya sedikit. Sekarang ini PTS banyak, perguruan tinggi farmasi ada saingan ada 131, ya. Banyak sekali. Kita harus bersaing dengan mereka, menghasilkan, meluluskan mahasiswa yang nanti tentu akan berkompetisi dengan lulusan dari perguruan tinggi lain. Oleh karena itu, dan dosen-dosennya itu saling tahu. Misalkan nanti seangkatan Pak Haris, misalkan itu ya, dekan di perguruan tinggi yang lain, seangkatannya dia dulu waktu kuliah ya satu kelas, saling tahu kapasitasnya seperti apa, kowe kaya apa, aku kaya apa, itu sudah saling tahu. Sehingga tinggal bagaimana nanti mengelola perguruan tinggi masing-masing. Satu hal yang menurut saya kita bersyukur, yaitu bahwa kualitas raw material mahasiswa itu lebih baik. Karena apa? Menjadi pilihan utama dulu. Mereka milih ke sini, sisanya yang tidak masuk mungkin memilih tempat lainnya. Itu barangkali yang menjadi advantage, kelebihan dari mahasiswa kita. Oleh karena itu, jangan sampai mahasiswa yang sudah mempunyai kelebihan itu nanti akan justru terdegradasi, kalah dengan perguruan tinggi lain. Minimal harus sama dan layaknya jadi hebat. Kemudian melihat persaingan yang ada, saya pernah sampaikan pada pengelola yang sekarang bahwa nampaknya perguruan tinggi besar di Asia Pasifik ini sudah agak bergeser kepada yang mata kuliah yang disebut transferable skill. Karena apa? Eranya nanti akan berkompetisi dan berkolaborasi. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan mereka, hanya mereka yang bisa survive itu yang nanti akan berjaya di masa depan. Untuk bisa berjaya, maka perguruan tinggi yang besar itu pada menyiapkan mata kuliah yang disebut transferable skill. Apa itu? Mungkin 4 saja yang barangkali bisa kita laksanakan, melengkapi mereka dengan pertama bahasa asing. Bahasa asing, utamanya bahasa Inggris saja. Dalam komunikasi nasional internasional itu sudah sangat diperlukan. Yang kedua mungkin perlu ada, kemarin waktu kami diajak oleh pengelola profesi kepada visitasi kepada industri, salah satu yang menyatakan
kok dalam transkripnya UGM nggak ada bahasa Inggrisnya. Kita mengelak, oh kita sudah bisa jadi nggak usah pakai transkrip. Tapi diperlukan itu, tertulis di situ ada kemampuan bahasa Inggris. Oh ya, menjadi masukan, sudah dicatat di Liga, masukan nanti disampaikan pada kabinet yang akan datang. Kemudian mengenai kepribadian, kuliah masalah kepribadian perlu saya kira. Jadi paling pasti ya bahasa asing, kepribadian, kemudian communication skill. Kita mau berkomunikasi, ya eranya kita tidak lagi mendidik lulusan yang mampu berkompetisi, tidak hanya belajar, tapi lulusan yang tidak hanya mampu berkompetisi, tapi mampu berkolaborasi. Karena nggak mungkin nanti bekerja itu sendiri, pasti harus kolaborasi dengan orang lain. 3 tadi, bahasa asing, kemudian kepribadian, communication skill, dan leadership. 4 ini kalau bisa ditambahkan di dalam mata kuliah kita yang hanya 144 SKS, insya Allah moga-moga lulusan kita lebih bisa kompetitif dan berkolaborasi dengan pihak lain. Cuma kalau ini mau ditambahkan, kalau 8 SKS berarti harus mengurangi 8 SKS. Ya nanti mohon yang dikurangi jangan marah-marah. Biasanya kesulitan itu adalah perlu masukkan nilai, pasti ada yang dikurangi. Yang dikurangi pasti marah. Apalagi yang dikurangi itu pasing-singan, termasuk golongan pasing-singan. Pasing-singan sepuh. Enggak itu aja. Ya nggak usah disebutkan satu persatu, tapi kita bersama perlu membekali mereka agar bagaimana mau kolaborasi kalau communication skill-nya tidak jalan. Itu yang bisa kami sampaikan untuk kemajuan fakultas yang kami lakukan. Namun demikian, mohon maaf, kami ingin menyampaikan juga bahwa cuitan negatif juga masih terdengar. Oleh karena itu, kedepannya cuitan-cuitan negatif itu semoga dikurangi, kalau bisa hilang sama sekali. Apa cuitan negatif itu? Antara lain ya, misalnya tadi disebutkan keumpakan ya Pak. Saya masih dengar cuitan. Ada tim penelitian misalnya 5 orang ya. Tapi setelah penelitian itu dimuat di jurnal tinggal 3 orang. Yang 2 kemana? Ditinggal gitu. Itu menjadi tidak enak. Suatu tim penelitiannya bersama, tapi waktu dimuat di jurnal ada yang tidak akut. Kemudian zamannya proyek-proyek penelitian ada aturan, kalau sudah jadi PI di sini nggak bisa lagi mengajukan yang lain. Ada yang saya nggak berjuang kok tiba-tiba menjadi peneliti ya, menjadi PI gitu, sehingga nggak bisa mengajukan yang lain. Itu cuitan negatif. Ya. Bahkan ada ya yang koreksi ujian itu belum dilakukan, nilainya sudah keluar. Mager gitu ya, enggak gitu. Isu lah, moga-moga betul-betul isu saja. Ya. Tapi kalau bisa ke depannya itu isu itu hilang. Kalau ada isu itu kita biasanya kan wadah asap pasti ada apinya, gitu. Nah asapnya apinya yang mana? Oleh karena itu kedepannya ini tantangan dari pengelola fakultas ini akan menjadi lebih berat. Namun kita harus optimis kalau punya SDM yang hebat-hebat, baik dosen, teknik maupun mahasiswanya. Tinggal bagaimana membunyikan peluit ini supaya kita bisa bergerak maju bersama-sama.
jangan lari sendiri-sendiri tapi bergerak maju bersama-sama. Ini untuk kepentingan fakultas. Jadi nanti kalau bisa pengelola pendidikan ini bisa mengajak semuanya jangan membangun diri sendiri tapi membangunlah institusi kebersamaan. Yang dibangun institusi fakultas ini jangan membangun diri sendiri. Karena kalau membangun diri sendiri akan kelihatan hebat. Nanti kalau orangnya ini pensiun, decline, terus menjadi tidak terkenal. Yang terkenal di perguruan tinggi lain karena orangnya itu pindah ke sana setelah itu. Oleh karena itu perlu yang dibangun adalah institusi. Jadi kalau orangnya ganti, tetap ada konsep dari quality assurance kan gitu, dikerjakan oleh orang lain pada waktu yang berbeda menghasilkan hasil yang sama. Jamaah rahmatullah. Yang itu kan bahasa Arabnya aja. Maksudnya adalah para hadirin yang saya muliakan, yang dimuliakan Allah. Hanya karena namanya saya namanya sangat Arabi, namanya marhaban. Jadi sosok yang suwitnya bahasa Arab. Moga-moga apa yang kami sampaikan ini mungkin nggak perlu terlalu dirisaukan lah gitu. Jadi yang ini hanya cuitan aja, syukur-syukur bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Kami tentu yang sudah tua-tua ini sebentar lagi akan pensiun. Ya, kalau kami bisa menyumbangkan, ya kami akan menyumbangkan. Kalau kami akan, ya berdasarkan pengalaman kami saja. Mungkin pengalaman kami yang dulu tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang, ya, tapi mungkin ada sebagian yang masih bisa digunakan. Moga-moga yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat untuk Fakultas Farmasi UGM dan kepada kita semuanya. Mohon maaf kalau dalam saya menyampaikan ada kata-kata yang tidak mengenakan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita konsentrasikan diri kita, hati kita untuk bermunajat kepada Allah SWT. Saya mohon maaf, saya akan membawakan pengantar dan penutup dalam cara Muslim. Oleh sebab itu, untuk yang kebetulan tidak beragama Islam, saya persilahkan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. 70 tahun sudah usia fakultas ini. Telah banyak yang telah kami capai, semuanya berkat jasa para pendahulu kami yang telah merintis dan menetapkan fondasi yang kuat sehingga memberikan kemudahan kepada kami untuk meneruskan perjuangannya. Oleh sebab itu ya Allah, anugerahkan kepada mereka yang telah mendahului menghadap-Mu untuk menghadap-Mu dengan jalan yang lapang, penuh pahala-Mu, penuh keridhaan-Mu. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa mereka, berilah mereka rahmat dan berkah-Mu. Berilah kami kekuatan ya Allah untuk meneruskan perjuangan pendahulu kami. Janganlah Engkau cabut ya Allah anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat
yang kami tidak sanggup memikulnya. Janganlah Engkau hukum kami ya Allah jika kami terlupa atau tersalah. Berilah kami kekuatan ya Allah untuk membawa seluruh sivitas akademika fakultas ini beserta alumninya sebagai insan yang berprestasi tetapi juga berintegritas tinggi, penuh niat untuk mengabdi. Jadikanlah ya Allah fakultas ini bagai pohon yang selalu memberikan buah terbaiknya, sehingga mampu memberikan andil dalam mewujudkan masyarakat yang makmur tetapi juga penuh dengan keadilan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.